Bagi orang tua, kehilangan anak tentu saja suatu hal yang menyedihkan. Apalagi ini terjadi pada orang tua si kembar, Melissa dan Melita Sidabutar, kontestan Indonesian Idol Special Season tahun 2020. Melita Sidabutar meninggal pada tanggal 8 April 2024 lalu akibat gagal jantung. Kurang lebih 4 tahun sebelumnya, saudara kembarnya Melissa Sidabutar sudah lebih dulu dipanggil Tuhan, tepatnya pada tanggal 8 Desember 2020. Glenn Emmanuel Sanjaya, kekasih dari mendiang Melita Sidabutar, mengungkapkan betapa tegar dan ikhlas hati dari orang tua si kembar ini pada wawancara dengan Melanie Ricardo beberapa waktu yang lalu. Tante, Melita itu nggak ada di peti. Bilang Melita itu ada di surga. Yang sedih itu seharusnya Melita lihat kita, karena kita masih berjuang. Ya. Sedangkan Melita sudah terima mahkota kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Seharusnya yang harus bersedih adalah Melita lihat kita. Jadi kalau tante sedih lihat peti, tante salah, karena Melita nggak di dalam situ. Melita udah di sana, sudah menyembah Tuhan di sana. Dan akhirnya iya Glenn, iya. Tapi mamanya kuat banget sampai memang kita berduka, kami kehilangan. Tapi kehilangan karena kami percaya itu rencana Tuhan. Jadi apa yang membuat kita kuat adalah itu rancangan Tuhan, itu agendanya Tuhan. Jadi meskipun kami kehilangan, kami rindu sekali sama Melita. Kalau ditanya papa mamanya merindu, pasti nggak akan pernah lupa Melita. Of course. Tapi pas saya datang ke rumahnya setelah kami udah kelar prosesi semuanya, saya datang ke rumah. Dulu waktu kejadian Melissa, mamanya nggak mau lihat foto Melissa, taruh di gudang. Pas saya datang, saya jujur agak sedikit takut datang ke rumahnya. Bagaimana cara saya lihat papa mama pasti terpukul, abang-abang terpukul. Tapi pas saya datang, mamanya sibuk ngeluarin foto-foto. Malah masih sibuk bercandain saya, mana coba yang Melita, mana Melissa. Oh, ini baru kejadian setelah acara kebaktian, penguburan dan segala macam nih. Iya. Wow. Malah mamanya bilang, aku udah panggil mama kan, Glenn ke atas nih ke kamar Dede. Saya takut saya nggak kuat. Saya malah ditemenin sama abangnya ke atas untuk ya lihat beberapa barang Melita, beberapa yang jadi kenangan kami. Papa mamanya minta saya untuk ambil bawa pulang. Terus saya tanya sama abang nih, namanya Ronald. Saya bilang, Nal, mama udah ke kamar. Dia bilang belum kok. Dia bilang, oh iya. Kami lagi ngobrol, saya lagi sedih di dalam. Tiba-tiba mamanya datang masuk ke dalam, santai banget mamanya datang masuk ke dalam. Ini Glenn, ini. Wow. Walaupun sempat viral di TikTok tuh waktu hari kebaktian sebelum penguburan ya, itu sempat aku lihat di TikTok. Mamanya tuh di kursi roda ya. Itu kelihatannya sih beliau saat itu kayak nggak banyak ngomong, kayak cuma diem gitu loh. Terus banyak yang peluk, memberikan penguatan. Tapi wow, puji Tuhan sih kalau hari ini dapat kabar mama dan papanya. Betul. Karena I know that you must be very sad, devastated. Tapi percayalah, nggak ada seujung kuku dengan hati orang tua yang benar. Sampai bilang saja yang 2 tahun aja sih gagal move on. Apalagi papa mamanya ngeliat tingkah lucu anaknya dari kecil sampai gede, 3 tahun nggak bisa dibandingin sama duka yang saya alamin. Papa mamanya jauh lebih berat. Makanya saat saya lihat papa mamanya, itu jadi kekuatan buat saya. Your soon to be wife sebenarnya at that time, kamu kehilangan calon istri, kamu masih harus balik pelayanan. Apa yang bikin kamu hari ini masih bisa bilang bahwa Tuhan tuh baik? Walaupun di kacamata dunia keadaannya sih nggak baik. Maka dari itu Kak, makanya saya bilang tadi, kadang-kali kita nggak perlu harus tahu apa yang mau Tuhan buat. Yang perlu kita lakukan adalah kita percaya aja.